Bismillahirrahmanirrahim. Pembuatan Google Spreadsheet peminjaman SPC pada Sekretariat Ditjen PDS PKP. Berikut adalah 4 kegiatan pada aktualisasi saya. Yang pertama, mempelajari alur pemrosesan SPC. Yang kedua, melakukan perencanaan dan perancangan aplikasi serta berkonsultasi tentang kebenaran konsep. Yang ketiga, mempelajari dan melakukan pembuatan aplikasi. Dan yang keempat, melakukan peminjaman SPC dengan aplikasi peminjaman SPC yang terdigitalisasi pada Sekretariat Ditjen PDS PKP. Untuk kegiatan yang pertama, terdapat 4 tahapan kegiatan, yaitu bertanya kepada pegawai yang kesehariannya membuat SPC, kemudian berkonsultasi kepada mentor, yang ketiga mengumpulkan informasi dan peraturan mengenai pemrosesan SPC, dan yang keempat mempelajari alur dalam pemrosesan SPC. Untuk 3 tahapan yang awal, outputnya berupa dokumentasi. Dan yang tahapan keempat, yaitu mempelajari alur dalam pemrosesan SPC, outputnya berupa langkah-langkah pemrosesan SPC dimulai dari meminta memo perjalanan dinas sampai dengan SPC tersebut diserahkan kepada Sekretariat Ditjen PDS PKP. Kemudian untuk kegiatan yang kedua terdapat 2 tahapan kegiatan, yaitu menggambarkan alur ke dalam Excel dan yang kedua perancangan aplikasi. Untuk tahapan yang pertama, output berupa diagram alur pemrosesan SPC, dan tahapan yang kedua, outputnya berupa draft rancangan. Kegiatan yang ketiga, yaitu mempelajari dan melakukan pembuatan aplikasi, terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu belajar membuat aplikasi via YouTube dan Google, kemudian melihat contoh-contoh visualisasi aplikasi, dan yang ketiga melakukan pembuatan desain aplikasi. Untuk output dari tahapan yang pertama yaitu notulensi pembuatan aplikasi. Jadi spreadsheet tersebut menggunakan 2 rumus sederhana yaitu connect if dan sum. Kemudian untuk menggabungkan sheet satu dengan yang lain menggunakan hyperlink. Kemudian untuk memudahkan dalam mengakses spreadsheet ini, saya mempersingkat link akses spreadsheet menjadi https://tinyurl.com/myspc/pds/pkp. Untuk membuat tampilan visual yang lebih baik dan lebih menarik, penulis menggunakan bentuk kotak dengan warna latar belakang putih disertai dengan gradasi warna hijau dengan font berwarna hitam. Kemudian output dari melihat contoh-contoh visualisasi aplikasi, output berupa hasil rancangan aplikasi yang sudah final. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu melakukan pembuatan desain aplikasi, outputnya berupa aplikasi yang sudah jadi. Berikut adalah screenshot dari spreadsheet yang telah jadi. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu melakukan peminjaman SPC dengan aplikasi peminjaman SPC yang terdigitalisasi pada Sekretariat Ditjen PDS PKP. Terdapat 2 tahapan kegiatan yaitu menerapkan sistem peminjaman SPC pada aplikasi serta meminta rekan untuk mencoba menggunakan aplikasi peminjaman SPC. Output dari tahapan yang pertama tersebut adalah dokumentasi. Dokumentasi dari meminta salah satu tim verifikator untuk menerapkan aplikasi dan meminta salah satu pegawai direktorat teknis untuk menerapkan aplikasi. Untuk tahapan yang kedua, outputnya berupa notulensi ulasan hasil penerapan aplikasi. Ada 2 ulasan, salah satunya dari tim verifikator dan yang satu lagi dari tim verifikator. Dari pelaksanaan aktualisasi tersebut terdapat implementasi dari nilai-nilai berakhlak. Untuk yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu responsif terhadap isu peminjaman SPC.
Jadi salah satu poin dalam berorientasi adalah responsif terhadap keadaan sekitar. Jadi ketika menemukan isu terkait peminjaman SPJ yang masih manual, saya merespon dengan cepat bahwa isu ini harus segera diatasi dengan peminjaman SPJ yang digitalisasi. Kemudian untuk nilai akuntabel yaitu membuat spreadsheet yang dapat dipercaya. Salah satu poin penting dalam membuat spreadsheet ini adalah membuat spreadsheet yang dapat dipercaya, yaitu data pada spreadsheet ini hanya bisa diubah datanya ketika membukanya dengan akun email milik bagian keuangan. Jadi untuk direktorat teknis pada Ditjen PDS-PKP ketika mau membuka spreadsheet ini tidak bisa mengubah data, hanya bisa melihatnya saja. Kemudian untuk nilai berakhlak selanjutnya yaitu kompeten, yaitu merancang kegiatan aktualisasi dengan cermat. 3 poin penting yang saya dapat dari nilai kompeten yaitu PKS, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dengan pengetahuan saya bahwa peminjaman SPJ yang masih manual ini bisa terdigitalisasikan, dan dengan keterampilan saya merancang pembuatan spreadsheet ini disertai sikap saya yang mau untuk membuat spreadsheet ini, maka spreadsheet ini bisa terselesaikan. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu harmonis. Maksud saya yaitu mengapa pembuatan spreadsheet ini tidak dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya spreadsheet ini sudah dilakukan dari beberapa tahun sebelumnya. Intinya adalah tidak ada rasa kepedulian, di mana peduli itu juga termasuk kata kunci dalam harmonis ini. Dengan pembuatan spreadsheet ini, saya meningkatkan keharmonisan dalam sisi peduli terhadap isu yang muncul di unit kerja. Selanjutnya loyal, yaitu meningkatkan kualitas peminjaman SPJ dengan membuat spreadsheet yang dapat diakses semua orang. Salah satu kata kunci dari loyal yaitu kontribusi. Sedangkan kontribusi berawal dari sikap peduli. Sikap peduli dimulai dari rasa kecintaan pada unit kerja. Sehingga dengan rasa cinta ini dapat meningkatkan kualitas dari sistem peminjaman SPJ dengan cara saya membuat spreadsheet yang dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya adalah adaptif, yaitu merubah sistem peminjaman SPJ dari sistem yang manual pembukuan dengan Google Spreadsheet. Karena saya membuat demikian karena poin dari adaptif itu adalah antusias terhadap perubahan. Poin yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu bertanya mengenai alur pemrosesan SPJ dengan PUMK. Dalam hal ini memang diperlukan koordinasi dan kolaborasi untuk mengetahui bagaimana sih alur SPJ ini dibuat. Selanjutnya adalah before after atau sebelum dan sesudah penggunaan Google Spreadsheet peminjaman SPJ. Untuk sebelumnya tidak diketahui SPJ mana saja yang sedang dipinjam. Namun setelah penggunaan Google Spreadsheet ini terdapat info rinci SPJ mana saja yang sedang dipinjam. Kemudian poin selanjutnya, tulisan sering susah untuk dibaca. Namun sesudah penggunaan Google Spreadsheet ini, tulisan mudah untuk dibaca. Kemudian terdapat informasi tanggal SPJ dipinjam. Namun setelah penggunaan Google Spreadsheet ini, terdapat informasi tanggal SPJ dipinjam dan tanggal seharusnya SPJ dikembalikan. Selanjutnya, sistem peminjaman masih dibagi menjadi 4 buku peminjaman yang terbagi untuk masing-masing direktorat. Namun setelah penggunaan Google Spreadsheet ini, sistem peminjaman sudah terkompilasi atau sudah menjadi satu se-Direktorat Jenderal PDS-PKP. Kemudian terdapat 4 buku peminjaman, masing-masing direktorat dipegang oleh masing-masing tim verifikator. Sehingga ketika pegawai direktorat ingin mengetahui SPJ-nya sedang dipinjam atau tidak, itu harus
meminta tim verifikator untuk meminjam buku tersebut. Namun setelah penggunaan Google Spreadsheet ini, pegawai direktorat dapat melihat Google Spreadsheet ini tanpa izin dari tim verifikator. Selanjutnya, buku peminjaman hanya bisa diakses pada jam kerja kantor. Namun setelah penggunaan spreadsheet ini, Google Spreadsheet dapat diakses dimanapun dan kapanpun, baik melalui laptop maupun melalui HP. Sekian dan terima kasih.